Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada sebuah berita tentang surat edaran Menteri Dalam Negeri yang baru saja terbit. Sebelum membahas ini lebih jauh, mari kita baca berita ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul Partai Nasdem sebut SE Mendagri Tito Karnavian bentuk praktik otoritarianisme. Tempo.co Jakarta. Partai Nasdem menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan praktik otoritarianisme dengan mengeluarkan surat edaran SE nomor 821-5492-SJ. Surat edaran yang memperbolehkan penjabat atau PJ kepala daerah untuk memutasi maupun memberhentikan pejabat atau aparatur sipil negara ASN tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Surat edaran SE ini diterbitkan pada Rabu 14 September 2022 lalu. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan surat edaran tersebut menabrak aturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan pasal 132A PP nomor 49 tahun 2008, ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat. Salah satunya adalah melakukan mutasi pegawai. Dengan demikian, SE Menteri Dalam Negeri nomor 821-5492-SJ tersebut bertentangan dengan PP nomor 49 tahun 2008, kata Willy dalam keterangan tertulisnya Rabu 21 September 2022. SE bukan peraturan perundang-undangan. Willy menyatakan SE merupakan peraturan kebijaksanaan, bukan sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan, sehingga SE tidak dapat memuat norma hukum maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. SE seyogyanya merupakan kebijakan yang bersifat individual dan memiliki keberlakuan yang terbatas bagi instansi yang terkait dalam jajarannya. Ia bukanlah ketentuan yang bisa diberlakukan secara menyeluruh, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dalam keterangannya Rabu 21 September 2022. Menurut Willy, Mendagri Tito Karnavian mestinya mengetahui jika pelaksana tugas atau PLT, penjabat atau PJ, dan penjabat sementara atau PJS tidak hanya menjabat di lingkungan Kemendagri. Mereka, kata dia, juga ada di lingkungan jabatan kelembagaan lain. Tito Karnavian dinilai mengeluarkan kebijakan di luar batas wilayah administratifnya. Karenanya, Willy menilai SE yang dikeluarkan Kemendagri tidak sesuai dengan penalaran yang wajar. Mendagri disebut Willy melampaui kewenangannya, bahkan melampaui batas wilayah administratifnya. Willy mengatakan Partai Nasdem melihat SE Kemendagri sebagai praktik yang membawa kemunduran bagi proses demokrasi dan prinsip good governance. SE ini juga dinilai menjadi manifestasi dari praktik otoritarianisme dari seorang pejabat pemerintahan. Sebagai pembantu presiden, hendaklah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara kita, ujarnya. Selanjutnya, penjelasan Kemendagri. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan, mengatakan SE ini pada intinya hanya menyampaikan dua hal. Pertama,
memberikan izin kepada penjabat kepala daerah dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 PP 94 tahun 2021 bahwa bupati harus menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi ASN yang tersangkut korupsi. Kata Beni kepada Tempo Jumat 16 September 2022. Ia mencontohkan jika seorang ASN ditahan KPK dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi, maka pelaksana tugas maupun penjabat mesti melakukan pemberhentian sementara. Namun kata dia, hal ini tidak bisa langsung dilakukan karena harus ada izin tertulis dari Mendagri terlebih dahulu. Harus izin Mendagri terlebih dahulu. Sedangkan amanat PP 94 tahun 2021 harus segera diberhentikan sementara, kata dia. Selain itu, Beni menyebut SE ini memberikan izin bagi penjabat maupun pelaksana tugas dalam menerima dan melepas ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah alias mutasi. Sebagai contoh, seorang penjabat bupati akan melepas ASN pindah ke kabupaten lain. Namun, kedua bupati tadi untuk menandatangani surat melepas dan menerima harus mendapatkan izin Mendagri terlebih dahulu. Padahal proses selanjutnya mutasi antar daerah tersebut akan tetap diproses juga oleh Ditjen Odda Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara BKN, ujarnya. Menurut Beni, pemberian izin bagi penjabat untuk memutasi ini dapat mempercepat proses pelayanan mutasi. Sebab penandatanganan izin melepas dan izin menerima diserahkan kepada penjabat. Sedangkan untuk mutasi penjabat internal daerah lainnya seperti pengisian jabatan tinggi, pratama dan administrator di daerah, penjabat kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis Mendagri, kata Beni. Partai Nasdem pun mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk mencabut atau merevisi SE tersebut. Willy menyatakan hal itu perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam peri kehidupan pemerintahan daerah. Sekarang kalau berjalan SE ini akan banyak menimbulkan interpretasi bagi publik. Pertama, sekarang kan banyak sekali PJ-PJ atau penjabat-penjabat atau PLT kepala daerah di Republik ini. Padahal waktu masih lama lagi menghadapi tahun 2024. Ini nanti kalau SE ini berjalan, bisa beberapa kemungkinan yang muncul dari interpretasi publik. Pertama, bisa saja ini memberi kewenangan yang begitu leluasa kepada PJ Gubernur, PJ Bupati atau PJ Wali Kota di daerah untuk memutasi, memberhentikan, mengangkat pejabat di lingkungannya. Dan itu tidak perlu meminta persetujuan Kemendagri. Interpretasi seperti inilah nanti yang akan menimbulkan kecurigaan dari publik. Contoh, andaikan untuk menghadapi tahun 2024 nanti, baik di dalam pemilu maupun di dalam pemilihan presiden pilpres, ada pesan dari atas agar mengkondisikan untuk memenangkan partai ini di sana dan memenangkan capres-cawapres ini di sana. Untuk itu susun pasukan mutasi ini. Sekda misalnya perlu diganti dengan si A ini ke si B ini. Kepala Sospol ganti dari si A ini ke si B ini sampai seterusnya. Yang kedua, dengan tidak perlunya persetujuan Mendagri, bisa saja publik mengartikan Mendagri mau lepas tangan. Kalau nanti terjadi protes tentang hal ini, itu bisa saja interpretasi dari publik.
Sebab itu dalam politik bisa saja terjadi. Pada Pilpres atau pemilu 2024 nanti, yang paling bisa diatur oleh pemerintahan yang di atasnya adalah PJ-PJ ini, PLT-PLT ini, PJS-PJS ini. Karena dia adalah ASN. Bukan pejabat negara. Untuk itu memang agar jangan muncul nanti berbagai interpretasi dari publik terhadap lahirnya surat edaran ini, sebaiknya memang dicabut atau direvisi. Banyaknya sekarang ini PLT, PJ, pejabat sementara di kalangan gubernur, di kalangan bupati wali kota di Indonesia ini, ketika kita akan menghadapi Pilpres dan Pemilu 2024, itu saja sudah sangat-sangat menimbulkan pertanyaan bagi publik. Sebab tidak tertutup kemungkinan ASN yang menjadi pejabat gubernur, bupati atau wali kota itu dapat instruksi dari atas dari bawah tangan. Sukseskan ini, sukseskan ini, sukseskan ini. Untuk menyukseskan itu salah satu jalan, salah satu cara, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun pasukan di tingkat pejabat struktural. Kalau kelihatannya sekdanya tidak bisa diatur, tidak bisa kerjasama, mutasikan, ganti. Itu bisa saja terjadi dalam interpretasi publik. Dari semua pemilu-pemilu yang telah kita laksanakan di Indonesia ini, mungkin pemilu serentak tahun 2024 nanti merupakan pemilu yang paling banyak kepala daerahnya yang berasal dari ASN sebagai pejabat, sebagai PJ, sebagai PJS, sebagai PLT. Yang paling banyak. Padahal rakyat ingin dalam pelaksanaan pemilu, pilpres, pilkada serentak ini, kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota itu benar-benar dari pejabat negara yang tidak bisa didikte dari atas. Sebab kita telah bosan mendengar kecurangan pemilu, kecurangan pemilu, kecurangan pemilu. Semenjak pemilu di era Orde Baru khususnya. Sampai sekarang. Tiap ada pemilu, tiap ada pilpres, tiap ada pilkada. Yang jadi persoalan adalah kecurangan di dalam pelaksanaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.